paket Asia. Bisa saya cek ulang pesanannya? Pesanannya, selamat ulang tahun kepada Saudari Mary dari NLK Tangerang pada tanggal 1 Mei. Kepada Bapak Aciung dari NLK Tangerang pada tanggal 2 Mei. Saudara Devan dari NLK Tangerang pada tanggal 4 Mei. Pada Bapak Susanto dari NLK Tangerang pada tanggal 5 Mei. Kepada Ibu Lady Herika dan Ibu Ari Leonita dan juga Saudari Chloe Davita dari NLK Serang pada tanggal 6 Mei. Kepada Saudara Gabriel Samuel Oscar dari NLK Serang pada tanggal 7 Mei. Dan Bapak Sigit Dwi Purwandono dari NLK Serang pada tanggal 8 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Tadi ketinggalan dan pesan apa tuh? Happy anniversary kepada Bapak Agoy dan Ibu Email dari NLK Tangerang pada tanggal 1 Mei. Tuhan Yesus berkati. Yesus berkati. Makanannya udah datang. Mama cerita nih, minggu kemarin mama ikut doa apa tuh mas? Doa revival. Bapak saudara, hari Rabu tanggal 5 Mei ada doa revival jam 7.30 sampai 8.30 malam. Jangan lupa dicatat nomor doanya dan daftar di grup masing-masing. Tuhan Yesus berkati. Ayo datang. Tapi tuh mama udah Tapi terus gue ya. Jangan lupa jam 5 sore untuk adik-adik yang unyu-unyu. Jangan lupa ya, ikuti ibadah Binkul Disciple di channel YouTube mulai anugerah kebenaran. Jangan lupa didengerin hambanya dan dicatat. Oke adik-adik? Oke. Jangan. Tadi saya pesan makanan. Biasa lah. Bilangin. Buat tidak usaha nanti. Oh. Dan hasil usahanya untuk mempersembahkan. Wow, bilangin banget ya sama gue dong. Jemaat Alaka yang hidup untuk memberi. Jangan lupa ya, kirim ke rekening di bawah ini atas nama Ronaldo Sendiri Sari. Dan jangan lupa sertakan nomor jemaahnya. Wow, keren sekali ya. Inovatif banget. Iya dong, harus itu ibu-ibu jabat setoran kan. Oh iya, bagi bapak ibu sekalian yang rindu untuk beribadah tatap muka, bisa daftar di grup NLAK pada tanggal 9 Mei. Dan jangan lupa ya, taati protokol yang sudah ada. Bagi jemaat NLAK Serang, wajib datang pada pukul 8.15 sampai 8.45. Dan bagi jemaat NLAK Tangerang, datang pada pukul 4.15 sampai dengan 4.45. Sore ya. Iya dong. Iya dong. Tenang aja. Jadi, Oke, betul banget. Ih, bermanfaat banget ya untuk hari ini gitu. ya. Seru banget emang ya. Oke, kalau begitu aku mau kasih tahu nih buat jeng-jeng kalian. Berikut juga seluruh jemaat bulan kebenaran di mana pun Anda berada. Jadi jangan lupa nih di subscribe terus di like dan Komen. Share ya. share dulu. Teman-teman kalian. Channel itu di orang berapa ya?
kiri kanan, jangan lihat kiri kanan. Come on, fix your eyes on Jesus. He is here. He is here. He is here. Dia di sini, dia di sini. Rabu Sintri Bata. Come on, lift up your holy hands. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Bursang Prabhakate Ishanda Lavasya. Be lifted higher, Jesus. Be lifted higher, Lord, in our lives. Karanamashanda. Let our King be lifted high. Let our King be glorified. And I'm seeing the vision right now. And saya melihat di dalam alam roh banyak singa. There are many lions in this place. There are many lions in this place. For the Lord says, to New Life, anugerah kebenaran. You are in an apostolic age. You are in a place where I am now releasing you with authority and power to establish my kingdom here in this region, here in this nation, and even the nations of the earth, with greater release of an apostolic and a prophetic grace. Karabashutri Ra'atan Amashatra Data Radi Shitrandra Lavashata. The Lord says the month of May, di bulan Mei 2021, next month, it is going to be a very important month for this church. It will be a great month of equipping. It will be a great month of birthing. It is going to month, says God, that many acceleration, banyak percepatan akan terjadi. Suddenly the doors, pintu-pintu yang kau nantikan terbuka, akan terbuka di bulan Mei 2021. There is a greater fire that will be released among you. For you are my sons and daughters of oil. You are my sons and daughters of fire. And the Lord says, I'm enlarging your capacity, even in the area of prayer. I see multiple nights where the intercessors of this church will pray. It will not only be one night of revival prayer in a week, but there will be multiple nights. The burden of prayer will be increased. The level of worship will increase. So therefore the Lord says to the worshipers, the singers, the musicians that is in this house, consecrate yourself, for you will be the host of my presence. Where I will teach you penyembah-penyembah yang di rumah ini to honor my glory, to honor the kabod of God's Shekinah in this place. So consecrate yourself. Consecrate yourself. Kuduskan dirimu. Dan saya melihat setiap kali pujian penyembahan naik dari tempat ini, ada portal surga yang terbuka where the angels are coming up and down, up and down, up and down. The Lord says, Elelaka, agak berseru, tahun lepas tahun, meminta kegerakan terjadi, meminta kebangunan rohani terjadi, meminta kebangkitan terjadi. And the Lord says, this is your moment. This is your time to see the harvest coming. Ratre beshu drandre beshu bakaturu ratara mashitri ora bakanya tarala masundra bakatra. Oh, we worship you. We worship you. We worship you. We worship you. And there will be a sign. There will be a sign, says God. I am about to visit Sarah. I'm about to visit Bantan. There will be an economic boom that will happen in this region. Waktu kegerakan ekonomi, an economic boom will happen in this region. God says it will be a sign, itu menjadi tanda that revival is here. Dan aku menempatkan New Life anugerah
bisnis. Saya nggak peduli bisnis besar, bisnis kecil, bisnis online. Kalau Anda punya bisnis, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku berdoa saat ini Tuhan. There will be a supernatural provision from heaven. Aku berdoa mulai hari ini, setiap hamba-hambamu yang ada di New Life anugerah kebenaran yang dipercayakan oleh Tuhan, with the business, online business, food business, industrial business, hari ini I declare in the name of Jesus, terjadi a supernatural increase in the mighty name of Jesus. Receive. I see rubies, red rubies, Tuhan taruh di tangan saudara. There will be new direction and vision. Di mana dan untuk apa saudara menabur setiap benih yang Tuhan berikan kepada saudara. Bless, oh God. Bless the finances. Orang-orang yang ada di New Life anugerah kebenaran akan terus naik. Akan terus naik. Because I'm serious with the vision. Kata Tuhan, aku serius dengan visi yang aku berikan dan aku lepaskan atas tempat ini. This is my house, says God. Build my house. Bangun rumah. Kalau saudara mau semua di tempat ini, angkat tanganmu tinggi dulu. Saudara, gereja ini sedang dibawa berubah. Bukan hanya saudara yang mengalami, tapi oleh karena dan lewat saudara, orang lain akan mengalami. Kalau saudara mau angkat tangan tinggi, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Let a new builders anointing diberikan atas gereja itu, from the apostolic and the prophetic elders yang Tuhan tempatkan atas rumah ini di bawah pimpinan Apostle Pastor Stefanus Kasho dan seluruh pastoral team yang ada, semua leadership team yang ada. I pray that today you will release a builder's anointing to build the house of God. I release Yesaya 22 ayat 22 saat ini bahwa pintu yang Tuhan sudah bukakan tidak bisa ditutup oleh siapapun. Dan pintu yang kau tutup dan ditutup oleh Tuhan lewat engkau tidak bisa dibuka oleh siapapun. God, let a new authority rest upon the church. Bagi tidak inung saudara amandri isu. I hear the Lord says deliverance, banyak pelepasan. Banyak pelepasan akan terjadi. It will be a sign. Banyak pelepasan akan terjadi. Banyak jiwa-jiwa yang terganggu akan dimerdekakan. Banyak orang akan lepas dari depresi. Makin banyak orang yang Tuhan akan kirim yang mau bunuh diri. Tapi when they encounter my presence through this house, life will be imparted into them. Now I'm seeing many mothers. Banyak ibu-ibu yang mau aborsi. They're going to be sent to you. Deliver them. Set them free. Set them free. Katakan kepada Tuhan, pakai aku jadi alatmu Tuhan. Pakai aku jadi alatmu. Katakan, pakai aku jadi alatmu. Kalau engkau mau dari rindu, berdoa dan minta Tuhan, pakai aku jadi alatmu. You are qualified, saudara qualified. Saudara qualified. You are anointed for such a time as this. Terima kasih Tuhan.
tambahkan setiap orang, Tuhan. Let your fire, Lord. Kau merubah kami, Tuhan. Saudara, hidup saya orang dipanggil, orang punya tujuan, orang punya visi. Kita asal hidup, saudara. Kita punya Allah yang punya tujuan. Demikian pula hidup kita punya tujuan. Bukan hanya tunggu pulang ke surga, tapi di bumi kita mau melakukan gendak pahala seperti Yesus sama gendak pahala. Biar yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit kanker disembuhkan. Nah, saya nggak mau dipermuliakan supaya dunia, supaya bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya, saudara. Jika kita Selamat pagi Bapak Ibu, sebelum kita menabur, kita akan baca firman Tuhan Lukas 6 ayat 38. Saya bacakan buat saudara, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Alkitab mengatakan bahwa ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Mengenai memberi, Bapak Ibu, ukuran apa yang Bapak Ibu pakai untuk mengukur berkat Tuhan? Ukuran itu yang akan diukurkan kepada engkau. Saya mengucap syukur. Saya percaya ketika saya mengembalikan persepuluhan, Bapa di surga membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai tidak cukup ruangan untuk menampung. Bapak Ibu, itu sebuah janji yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan, sampai tidak cukup ruangan untuk menampung. Amin Bapak Ibu. Dan Alkitab mengatakan berilah dan kamu akan diberi. Amin Bapak Ibu. Sebuah takaran yang dipadatkan, digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Amin Bapak Ibu, mari kita memberi dengan sukacita, dengan pengharapan dan dengan iman. Sesuai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, kami percaya setiap pemberian yang kami beri, setiap benih yang kami tabur, setiap persepuluhan yang kami kembalikan. Kami percaya akan kekuatan janji Tuhan, bukan kepada keyakinan kami, tapi kepada kekuatan akan janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iman yang sejati selalu merubah hidup saudara. Dan tidak ada iman tanpa firman. Selamat pagi saudara kekasih dalam Tuhan, saudara Jemaat New Life Anugerah Kebenaran dimanapun saudara berada saat ini, baik di Serang, di Citra, di Taipei, ya, di Surabaya, saudara ya. Salam damai sejahtera buat saudara. Hari ini saudara, saya ambil waktu khusus untuk memberikan sharing kepada saudara-saudara, buat saudara-saudara yang sedang kebaktian online ini, saudara. Jadi saudara-saudara, buat saya adalah sebuah keuntungan saudara bisa melayani saudara-saudara yang masih kebaktiannya via online. Karena saya juga percaya Tuhan punya berkat khusus ya. Bahkan beberapa orang berkesaksian ya, bahwa mereka sewaktu kebaktian online selama 1 tahun mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Saya percaya saudara ya, karena mereka punya privacy, bisa mendengar firman Tuhan disampaikan dan bisa berulang-ulang saudara. Jadi saudara, kalau kebaktian online itu sudah dimuridkan secara pribadi saudara ya. Itu sebabnya saudara, saya merasa bahwa saya sangat penting hari ini mau share sama saudara ya apa yang saya bagikan dan apa yang ada dalam hati saya saudara ya. Apalagi saudara yang kebaktian online ini kebanyakan adalah jemaat-jemaat yang sudah cukup waktu untuk bertemu dalam gereja kita. Saudara-saudara, yang saya bagikan ini adalah prinsip-prinsip yang sangat-sangat penting buat kita semua saudara ya.
prinsip-prinsip hidup dasar kekristenan yang nomor 2 setelah kita belajar kelas DDA ya. Dan itu belum selesai saudara, sebenarnya ada dasar-dasar yang lebih penting mengenai hubungan kita antar manusia dan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan. Nah saudara, kalau saudara minggu lalu mendengarkan khotbah saya yang saya rekam di Citra saudara ya, tentang dari hukum kepada a person ya, kepada seseorang manusia, itu sangat-sangat penting khotbahnya saudara ya. Kalau sudah nggak mengerti, ulang aja saudara, suatu saat Roh Kudus akan memberikan pengertian buat saudara. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk privilege, untuk keuntungan kami hari ini bisa ikut ibadah online, karena kami percaya ada satu berkat khusus. Aku percaya ada satu berkat khusus. Oh, mau kau sampaikan pada jemaatmu di sini. Tuhan, aku berdoa Tuhan, waktu mereka mendengar, kami semua benar-benar makin mengerti kebenaran Kau berikan kepada kami. Dasar Kau letakkan dalam gereja ini saudara, sehingga gereja kami ini punya sebuah nilai identitas tersendiri yang berbeda dengan gereja lain. Mencari syukur Tuhan bahwa Kau hadir dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau saudara ke gereja kita, ya, saudara yang pernah ikut kelas KKR saudara ya, dan sekarang saya sedang menggodok kembali nilai-nilai kita. Kita punya nilai ketuhanan saudara, kita punya nilai keluarga, kita punya nilai penginjilan, dan kita punya mulai pemuritan saudara ya. Nah, beberapa nilai studi leadership mau saya ganti saudara ya. Nilai-nilai ini setelah saya godok saudara kembali saudara ya, bahwa inilah yang membentuk gereja kita saudara ya, yang membentuk kita seperti kita apa adanya. Nah saudara-saudara, sebagai murid Kristus yang baik, saudara yang Tuhan taruh di dalam jemaat ini, yang besar di jemaat ini, yang dapat makan dari jemaat ini, nilai ini sangat penting saudara, karena itu akan berhubungan dengan panggilan hidup saudara semua nanti ya. Di mana saudara dilahirkan itu tidak kebetulan saudara. Saya beberapa minggu ini dapat kesempatan saudara keliling saudara ya ke beberapa kota ya saudara ya, dan Tuhan berikan saya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang Kristen yang di luar jemaat kita saudara ya. Dan saya sudah melihat dan saya mulai mengerti betapa besarnya anugerah Tuhan buat jemaat kita, betapa besarnya kebenaran yang Dia tanamkan dalam jemaat kita. Dan sehingga saudara, kalau saudara benar-benar makan rohani, makanan rohani yang diberikan di sini saudara ya, saudara akan menjadi orang Kristen yang tidak tergoyahkan, yang akan mengejar panggilan hidup saudara yang berapi-api saudara ya. Saudara tahu nilai kita kayak ketuhanan ya, itu tidak semua gereja mengajarkan bahwa mereka mengatakan Yesus itu Tuhan, mereka tidak tahu bagaimana mempraktekannya dalam hidup mereka. Kita mengajarkan tentang penginjilan ya, baru-baru ini kita baru bisa mulai terobos untuk bisa masuk ke penginjilan. Kita punya nilai penginjilan, bahkan kita nggak tahu bagaimana melakukannya, karena kita adalah gereja apostolik, artinya setiap orang harus melakukan penginjilan. Kita nggak tahu bagaimana melakukannya. Sekarang kita mulai mengalami penerobosan dalam hal penginjilan saudara ya. Kemudian nilai apalagi saudara ya, gereja lokal ya. Nah, saudara, kita percaya bahwa gereja kita adalah gereja lokal. Artinya saudara, setiap gereja setempat itu punya otoritas, punya pemerintahan mandiri saudara, punya keuangan mandiri. Dan orang-orang yang ada harus terikat sama sebuah tubuh Kristus yang lokal, supaya mereka membentuk sebuah komunitas sehingga kerajaan Allah berkembang di tempat itu. Tanpa komunitas, kerajaan Allah tidak bisa berkembang di tempat itu saudara ya. So itu saudara. Kemudian kita bicara mengenai perintisan jemaat, itu nilai kita. Ya, kita bicara mengenai keluarga, itu semua adalah nilai-nilai kita. Amin. Ya, keluarga nanti kita masukkan di dalam ketuhanan, dan kita juga percaya gereja lokal kita adalah sebuah keluarga rohani. Ya. Nah, saudara, sebagai sebuah keluarga rohani, ya, yang penting saudara, salah satu kita kalau pecah nilai itu menjadi lebih dalam lagi, saudara, menjadi aplikasi, maka kita mengenal yang namanya otoritas, saudara. Ya. Otoritas saudara ya adalah orang yang punya wewenang untuk menjaga hidup kita. Di dalam Roma 13 ayat pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara kekasih, saudara percaya atau tidak percaya, saudara kita semua hidup di bawah otoritas, dan kita menjadi otoritas seseorang saudara ya. Ketika kita berkeluarga nanti saudara ya, kita menjadi otoritas, kita menjadi ayah dan ibu yang anak-anak kita berharap dan kita menuntut mereka untuk taat kepada kita untuk kebaikan mereka saudara ya.
Ketika dalam gereja saudara ya, kita di bawah otoritas juga saudara. Ya, kita di bawah otoritas gembala yang akan menjaga kehidupan rohani kita. Ketika kita ada di tempat kerja, kita juga tunduk sama otoritas. Ketika kita menjadi sebuah warga negara, sebuah negara tertentu, kita harus tunduk kepada otoritas. Ketika saudara pergi ke sebuah negara lain, saudara juga harus tunduk kepada otoritas saudara. Ya. Dan karena firman Tuhan yang mengatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara tahu, Allah adalah otoritas tertinggi. Dan pemberontak pertama adalah iblis, saudara. Ketika dia memberontak, dia jatuh, saudara. Ya, karena dia bilang, aku ingin sama seperti Allah. Aku tidak mau dibawa tundukkan dia. Aku mau independen. Aku mau memerintah hidupku sendiri. Dan itulah awal kejatuhannya, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena Allah adalah Allah yang maha kudus, Allah yang maha adil, ya saudara, Allah yang maha pengasih, saudara ya. Dan semuanya itu Allah mau kita tunduk di bawah otoritas Allah. Tujuannya apa, saudara? Untuk melindungi kita, untuk memberikan kebaikan dalam hidup kita, saudara ya. Jadi saudara, otoritas tertinggi adalah pertama Allah, saudara ya. Nah saudara, sekalipun kita hidup di bawah otoritas, saudara, otoritas-otoritas yang ada ini tidak boleh melanggar firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, saudara. Ya. Jadi saudara, kita tidak bisa tunduk kepada otoritas ketika otoritas melanggar kita untuk menyembah Tuhan Allah kita, saudara ya. Untuk memberitakan Injil, untuk memurikan bangsa-bangsa, untuk berdoa, untuk menyembah Allah, ya. Perintah itu, saudara, tidak boleh dilanggar oleh otoritas-otoritas yang ada, saudara ya. Jadi saudara, kalau itu terjadi, saudara ya, kita harus siap hidup untuk dianiaya ya. Atau seperti Kisah Para Rasul, mereka lari ke kota lain karena penganiayaan terjadi, saudara ya. Tetapi saudara, di luar itu, saudara ya, kebanyakan saudara, masalah kita dengan otoritas kita, dengan orang tua kita, dengan gembala kita, dengan pemimpin perusahaan kita, semuanya itu adalah masalah karakter, saudara ya. Karakter kita yang marah, kita yang panasan, kita yang punya masa lalu yang belum terselesaikan, saudara ya. Banyak orang, saudara, keluar dari gereja, saudara, karena mereka kecewa sama gembalanya, karena gembalanya tidak mengunjungi mereka, karena gembalanya tidak menghargai mereka, ya, karena mereka udah lupa ditegur oleh gembalanya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, yang adalah suatu hal yang sangat-sangat umum banget terjadi, saudara, di mana-mana, saudara ya. Dan saya ya dan istri beberapa minggu ini melayani orang-orang yang di luar ya jemaat kita, dan kami melihat, saudara ya, aduh, ini orang sebenarnya orang yang luar biasa, orang yang sudah lama bertobat ya, bahkan ada yang bertobat sama dengan gereja di mana istri saya berada dulu, dan bahkan dia sudah ada sebelum istri saya ada ya, dia masih ada gereja itu sampai istri saya sudah menikah dengan saya, pindah ke gereja di mana saya berada. Tapi saudara ya, hidupnya penuh dengan penyesalan, saudara ya, dan ketinggalan jauh sekali rohaninya ya. Jangan lagi bicara mengenai panggilan hidup, itu mah sudah tidak terpikir, saudara ya. Jadi saudara, ketika kita kecewa, ketika kita patah semangat, ketika kita tawar hati, ketika kita pahit hati, saudara, apa yang iblis ambil dalam hidup kita adalah efisiensi kita, efektivitas kita dalam melayani Tuhan. Kita menjadi tidak lagi mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, orang-orang yang punya kekecewaan seperti ini, saya melihat dari pengalaman hidup saya, ketika mereka mengalami ini, saudara, apa yang terjadi? Karena waktu angkatan saya, saudara ya, ketika saya bertobat lahir baru, orang banyak yang berapi-api. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Mereka menjadi apatis terhadap gereja, mereka menjadi tidak berfungsi dalam gereja, ya. Ada yang tidak lagi datang ke gereja, ada yang tetap datang ke gereja tapi hanya sebagai penonton. Jauh sekali pada teman-teman saya sini dulu, saudara ya, mereka tuh punya khotbah luar biasa, melayani Tuhan luar biasa, saudara ya. Orang-orang membimbing saya, tapi sekarang mereka ya hanya hidup di dunia sekuler dan tidak membawa dampak banyak buat Injil Kerajaan Allah, saudara ya. Itu yang terjadi, saudara, di dalam generasi saya.
dan terjadi dalam banyak gereja. Nah saudara, jadi hari ini saya mau memberikan saudara sebuah sharing yang sangat penting tentang otoritas supaya saudara jangan kecewa sama otoritas, saudara jangan pahit sama mereka, ya, karena mereka adalah pelayan-pelayan Allah yang diberikan untuk kebaikan kita, saudara, ya. Selama mereka tidak menyuruh kita, tidak boleh beribadah kepada Tuhan, tidak boleh menyembah Tuhan, saudara ya, tidak menyuruh kita membunuh orang atau apa seperti itu, ya, kita ikutin, saudara ya, apa yang mereka suruh kepada hidup kita, saudara, ya. Nah, saya mau kasih tahu saudara apa fungsinya otoritas, dan setelah itu saya mau ceritakan bagaimana kesaksian hidup saya sendiri, saudara, mengalami Tuhan membentuk hidup saya dan istri saya ketika kami berada di bawah otoritas, saudara ya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada otoritas yang sempurna, ya. Beberapa orang lahir dari otoritas yang baik, beberapa orang lahir dari otoritas yang tidak baik, yang buruk, saudara ya, yang hidup di bawah otoritas yang tidak baik. Nah saudara, baik sudah hidup bawah otoritas yang baik, otoritas yang tidak baik, saudara ya. Saudara sebagai manusia kita tetap bisa kecewa, saudara ya. Dan orang lain pun, saudara ya, saudara boleh mau pergi kemanapun, ke gereja manapun, kalau sudah nggak menyelesaikan hati saudara yang tunduk kepada ketuhanan Yesus Kristus, saudara ya, saudara akan mengalami masalah yang sama, dan saudara akhirnya lama-lama saudara menjadi capek karena saudara merasa kok gereja tidak ada yang sempurna. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menyuruh saudara berfungsi, terikat pada sebuah gereja, bukan pindah-pindah, saudara ya. Nah saudara, apa sih gunanya otoritas, saudara ya? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat ke-9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada waktu ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara, ketika Yesus, saudara, mulai melayani, ini sangat penting, saudara. Kenapa? Karena Yesus tidak bisa memulai pelayanannya ketika Roh Kudus belum turun ke atas dia. Dia tidak bisa melakukan mujizat, dia tidak maha tahu, saudara, ya. Dia tidak punya karunia rohani sebelum Roh Kudus turun atas hidupnya, saudara, ya. Dia belum bisa menyembuhkan orang sakit sebelum Roh Kudus turun atas hidupnya, saudara. Ketika Roh Kudus turun atas hidupnya, mulailah perjalanan rohani Yesus, saudara. Nah, sebelum dia mulai berjalan, saudara, ketika merpati turun atas dia, terdengar suara dari langit bilang begini, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Apa itu, saudara? Itu adalah identitas, saudara. Bapa rohani memberikan identitas dalam hidup kita, saudara. Ya, saudara, saya punya anak 3, saudara. Yang satu namanya Kenneth Iman Karsiono, yang satu Samantha Grace Karsiono, yang satu Joseph Justin Karsiono. Ya, ketiga-tiganya sangat dekat dalam hati saya, very dear to my heart, ya, dan sangat dekat dengan saya, saudara. Ya, nah saudara, anak saya, saudara, Kenneth Iman, itu artinya iman, saudara. Seperti namanya, saya selalu bilang sama Kenneth, kamu orang yang Tuhan tetapkan untuk hidup dengan iman. Imanmu itu akan dipakai Tuhan oleh secara luar biasa. Saya menaruh identitas dalam hidup dia. Kemudian kepada Grace saya bilang, nama kamu Samantha, artinya Samuel, artinya didengar oleh Tuhan. Kamu orang dipanggil untuk berdoa, dan doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Ya, Grace, anugerah. Kamu orang yang hidup penuh dengan anugerah, saudara ya. Jadi saudara, saya kasih tahu anak saya kedua bahwa kamu adalah orang yang akan dipakai Tuhan dan berdoa. Anak ketiga namanya Joseph Justin, ya. Justin artinya justify, dibenarkan karena Kristus. Yusuf saya berikan karena saya suka banget sama karakter Yusuf, itu sangat punya impresi yang dalam hidup saya tentang kehidupan Yusuf. Ya, Yusuf punya baju berwarna-warni, urapan untuk bangsa-bangsa, saudara ya. So saudara, ketiga anak saya ini saya kasih identitas dalam hidupnya. Ketika Justin bikin saya bilang, Justin, jangan kamu lakukan itu karena hati nurani kamu akan menentang, karena kamu waktu Tuhan Papa kasih nama itu, Tuhan ciptakan hati kamu itu menjadi orang yang lurus. Kalau kamu berbohong, hati kamu sendiri tidak enak. Saya memasukkan identitas dalam hidup anak-anak saya, saudara. Ya, Allah Bapa memasukkan identitas dalam hidup Yesus. Dan ini adalah identitas pertama. Dan ini adalah identitas kita semua anak-anak Tuhan, saudara. Amin. Engkaulah anakku yang kukasihi. Saudara,
Powerful kata-kata ini saudara ya. Saudara-saudara dan saya adalah anak yang dikasihi oleh Allah. Wah, powerful. Ya. Saudara, kenapa ketika kita bilang kita anak Allah kita nggak merasa powerful? Karena saudara ya, bapak-bapak di dunia ini merusak gambaran hubungan bapak dengan anak, saudara. Hubungan bapak dengan anak itu tidak ada akhirnya. Dan hanya kekristenan yang mengakui bahwa Allah adalah bapaknya. Maka mereka mau membunuh Yesus, mau melempar Yesus dengan batu karena mereka dengar Yesus adalah anak Allah dan itu seperti menghujat Allah, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau udah hubungannya bapak dan anak, ya itu hubungan yang tidak bisa diakhiri, tidak bisa diputuskan oleh apapun, saudara. Kenapa, saudara? Karena sampai kapanpun anak saya adalah anak saya, karena dia punya DNA di dalam darahnya, saudara, yang adalah darah saya. Demikian pula saudara dan saya punya DNA dari Allah karena kita lahir karena Roh Kudus, saudara. Dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita dan darah Yesus yang telah menyucikan kita membuat kita menjadi anak-anak Allah. Kita, saudara, tidak bisa dipisahkan dengan kasih Kristus. Amin, saudara. Ya, engkaulah anakku dan bukan hanya anakku yang kukasihi, saudara ya. Pandangan pertama Allah atas hidup kita adalah kasih. Amin. Saudara mau tahu setiap pagi saudara bangun pagi apa yang Allah sudah pandang saudara? Ketika dia melihat Stefanus, ketika dia melihat saudara yang ada di layar, ya mungkin saudara Erlina, ya Pastor Karyanto, Pastor Joeng, ya. Ketika Allah pertama kali lihat saudara setiap pagi, Alkitab bilang anugerahnya, belas kasihnya baru setiap pagi. Setiap pagi dia melihat saudara, hatinya luluh. Dia bilang, inilah anakku yang kukasihi. Very special, saudara. Ya. Pandangan Allah kepada kita adalah anak yang dikasihi. Amin. Dan Yesus, kita kan semua harus ikut contoh Yesus ya. Dan Yesus disebut anak yang dikasihi sebelum dia diuji, sebelum dia melakukan apapun. Itu namanya identitas. Dunia ini harus ngomong kita harus bikin sesuatu untuk menjadi anak Allah, kita harus buktikan. Tapi Allah bilang no. Saudara adalah anak Allah, bukan karena saudara berbuat sesuatu. Sudah tahu anak saya ya, siapapun saudara tidak bisa berbuat sesuatu untuk menjadi anak saya, nggak bisa saudara. Anak harus dilahirkan. Saudara tidak berbuat sesuatu untuk menjadi anak Allah, saudara menjadi anak Allah karena saudara lahir dari Roh Kudus, saudara menjadi anak Allah. Amin, saudara. Identitas, saudara. Ya, identitas. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Loh, Yesus belum pelayanan. Langsung Bapak di surga bilang kasih konfirmasi. Aku berkenan akan hidupmu. Ya, aku berkenan akan hidupmu. Confirmation, saudara. Ya, Bapak di surga memberikan konfirmasi dalam hidup Yesus. Anak-anak saya itu saudara, seringkali datang ke saya, ya, dan tanya, Papa sayang aku nggak? Ya, apalagi yang perempuan saudara. Ya. Sepertinya nggak ada pernah habisnya nanya papanya sayang nggak sama dia. Dulu saya bilang, dulu ya saudara, waktu saya nggak ngerti. Loh kan Papa udah ngomong, ya. Tapi sudah saya sangat mengerti. Sebagai anak kita ingin setiap hari mendengar Bapak disuruh ngomong I love you. Ya, jadi saudara, pertama saudara, Allah memberikan apa saudara? Identitas. Yang kedua memberikan apa? Konfirmasi. Yang ketiga saudara, Amsal 4 ayat pertama, dengarlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Kemudian di ayat ketiga dikatakan, ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku dan berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup, peroleh hikmat, peroleh pengertian, jangan melupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saudara ya, orang tua memberikan nilai dalam hidup kita, ya.
bagaimana kita punya nilai dalam hidup kita, bagaimana kita membangun hidup kita, itu kita dapat dari orang tua kita, saudara ya. Dari otoritas rohani kita juga di dalam gereja, saudara ya. Ketika kita belajar nilai-nilai untuk hidup di dalam Kristus, saudara ya. Yang keempat, saudara ya, tujuannya adalah, saudara ya, adalah memberikan visi atau tujuan ya. Kita lihat cerita Petrus di dalam Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Di sini, saudara, Tuhan memberikan kepada Petrus tujuan hidup. Ya, ketika Petrus mendengar ini, saudara ingat ya, Petrus itu gagal, saudara. Dia 3 kali menyangkal Tuhan, dan Tuhan bilang, pada waktu engkau tua, nanti kau tinggal pergi ke tempat di mana engkau tidak kehendaki. Dengan demikian, saudara, ya dikatakan di dalam ayat ke-19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya. Dengan kata lain, saudara, Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa kamu akhirnya akan berhasil tidak menyangkal aku dan kamu mati untuk aku, untuk memuliakan Allah. Wow, Petrus dikasih tujuan hidup sebenarnya. Ketika Petrus dengar ini, saudara ya, hatinya bukan menangis, dia bersuka cita. Yes Tuhan, aku nanti Tuhan janjikan di akhir hidupku aku akan berhasil, aku tidak menyangkal Tuhan, dan aku akan mati untuk kemuliaan Allah, saudara. Ya, jadi saudara dikasih tujuan hidup, ya. Nah, kasih tujuan hidup, kasih visi, saudara ya. Terakhir, saudara ya, Bapak rohani adalah untuk memberikan koreksi dalam hidup kita, ya. Dalam Amsal 3 ayat 11, ya, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangin. Di dalam bahasa Inggrisnya, saudara ya, my son do not despise, yang menganggap rendah, or string, atau memundurkan diri from the chastening of the Lord, ya, dari koreksi Tuhan, dari hukuman yang Tuhan taruh. Tapi ini bukan hukuman seperti kutuk dan sebagainya, saudara. Ini adalah disiplin, saudara ya. For whom the Lord loves, He corrects, even as the Father corrects the Son in whom He delights, ya. Bahkan siapa yang Tuhan kasih, Dia koreksi seperti seorang ayah mengkoreksi anaknya. Jadi saudara, seorang bapak yang baik itu akan memberikan koreksi anaknya. Bapak yang selalu bilang, oh kamu mau apa, oh silakan, oh nggak apa-apa, oh kamu jangan kepahitan, terus gitu, seperti itu bukan bapak yang baik, saudara. Itu bapak yang membangun anak-anaknya menjadi lemah, anak-anaknya jadi nggak punya karakter, saudara. Ya, bapak yang baik tahu bahwa anaknya harus menghadapi dunia di luar, dan bapak itu mempersiapkan anaknya untuk menjadi orang-orang yang kuat, yang perkasa dalam Tuhan, yang tidak mudah merasa terluka, tidak mudah merasa disakiti, tidak mudah mengundurkan diri dari panggilan Tuhan. Disiplin rohani, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebanyakan orang kecewa dan orang mengundurkan diri dari panggilan Tuhan ketika pertama mereka melihat pemimpinnya tidak sempurna. Ya, ini terjadi secara massal, saudara, di mana-mana. Yang kedua, saudara, ketika mereka melihat ya pemimpinnya mengoreksi mereka dengan tegas, ya, atau mereka merasa terlalu keras koreksinya, orang itu akan mengundurkan diri. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan 1000 umat, saudara. Tapi Pak, pemimpin saya tidak sempurna. Pemimpin saya ini orang yang tidak sabar. Pemimpin saya ini orangnya malas. Pemimpin saya ini tidak berhikmat. Pemimpin saya ini kurang kasih. Pemimpin saya tidak adil. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, itu cerita-cerita klasik, saudara. Terjadi di mana-mana. Kenapa, saudara? Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, dan orang-orang yang sudah diterima Yesus dan sedang ditebus, saudara, dari pemikiran yang salah, dan mereka sedang dalam proses berjalan, dan kalau mereka setia, mereka akan semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Tetapi kadang-kadang ada pemimpin yang tidak setia, sehingga mereka tidak setiap hari semakin seperti Yesus, mereka stuck pertumbuhan rohaninya. Terus pertanyaan kita harus gimana? Saudara kekasih dalam Tuhan, saudara pernah ikut retreat encounter, di situ kita bicara mengenai hati Bapa.
80% orang yang ikut retreat encounter, artinya 8 dari 10 orang sudah ikut retreat encounter, itu terjamah di hati Bapak. Kenapa saudara? Itu membuktikan Bapak-Bapak itu punya pengaruh yang besar dalam hidup mereka, dan Bapak-Bapak mereka tidak sempurna. Ya, menurut saya lebih dari 80%. Ya, 10% lagi bilang ibu mereka, ya, atau orang lain. Tetapi sebenarnya ibu mereka atau orang lain menyakiti mereka itu semua karena bapaknya tidak berfungsi. Sebenarnya kalau kita mengerti, menurut saya semua itu hati Bapak. Karena Bapak yang memberikan identitas, Bapak yang memberikan konfirmasi, Bapak yang memberikan nilai, Bapak yang memberikan visi dan tujuan hidup, Bapak yang memberikan koreksi. Lalu apa fungsi ibu? Fungsi ibu menguatkan apa yang Bapak katakan, mempertegas apa yang Bapak katakan, mensupport apa yang Bapaknya katakan. Makanya saudara, ketika Yakub minta berkat, kenapa Yakub tidak minta berkat dari Ribka, saudara? Padahal mamanya sayang sama dia. Tapi Yakub harus mencuri berkat itu dari Ishak. Kenapa saudara? Karena identitas, nilai hidup kita, saudara ya, visi kita, itu semua kita dapat dari ayah kita, saudara. Ya, dari papa kita, bukan dari mama, saudara. Itu sebabnya buat saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, para pria yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya kasih tahu saudara, peran saudara itu sangat-sangat penting. Ya, sedihnya saya ketika melihat para ayah, para bapak nggak punya waktu sama anaknya, nggak tahu mau sharing firman apa sama anaknya. Mereka nggak tahu mau diapain anaknya. Saudara, belajar firman Tuhan, minta hikmat Tuhan. Kenapa saudara? Karena kelangsungan hidup anak saudara, kehidupan rohaninya, kesehatan emosinya saudara ya, itu tergantung hubungan seorang ayah, bagaimana seorang ayah memberikan visi dan nilai kepada anak-anak mereka, saudara. Amin. Ya, jadi saudara minta hikmat Tuhan, saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara punya kesempatan saudara, supaya generasi saudara bisa kasih mereka uang saudara, yang bisa membuat mereka makan enak, membuat mereka tidur, mereka bisa kuliah di tempat yang baik, tetapi saudara tidak bisa kasih identitas kepada mereka, saudara tidak bisa kasih nilai hidup kepada mereka, kalau saudara tidak punya waktu untuk mereka, dan saudara nggak pernah share kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Ya, nah saudara kasih dalam Tuhan. Pertanyaannya kan begini saudara, pertanyaan 1000 umat saudara ya. Tapi papa saya kan tidak sempurna. Ya, orang tua saya tidak sempurna. Gembala saya tidak sempurna. Nah, karena sudah tidak mengerti prinsip otoritas dari Tuhan itu, banyak orang saudara ketika otoritas mereka tidak sempurna, mereka mulai bilang, saya mau keluar dari otoritas saya. Saya mau pindah ke otoritas lain saudara. Percayalah saudara, kalau Allah mengasihi saudara, Allah akan kejar saudara, dan kemanapun saudara pindah, masalahnya akan tetap sama saudara, karena semua dunia ini saudara masalahnya sama saudara. Ya, saya dan Bu Sia punya kesempatan saudara dapat anugerah Tuhan ya untuk bisa melayani sebagai pastor, dan kami melayani banyak suami istri, banyak pasangan saudara ya, dan setiap pasangan saudara yang merasa mereka mengalami kesulitannya masing-masing saudara ya. Dan seringkali saudara mereka merasa bahwa saya yang paling susah hidup ini, pastor gak ngerti hidup saya seperti ini. Ternyata saudara kami counseling banyak orang sebenarnya masalahnya itu aja saudara ya. Masalahnya sama aja saudara ya. Suaminya tidak sempurna, ya, istri yang tidak sempurna ya. Lalu anak-anak punya orang tua yang tidak sempurna, terus gimana dong jawabannya? Memangnya apakah suami istri, kalau suaminya sebagai otoritas, kan suami otoritas istri kan? Kalau suami Anda tidak sempurna, apakah Anda harus cerai, tinggalkan dia? Apakah anak-anak kalau papa mama tidak sempurna harus tinggalkan rumah, memberontak? Tidak dong, tentu jawabannya bukan. Ya, demikian pula juga dalam gereja, saudara ya. Kita itu dibentuk menjadi dewasa, karakter kita dibentuk melalui otoritas. Satu lagi saya lupa. Tujuan otoritas adalah membentuk karakter hidup kita. Ya, baik melalui hal yang baik dalam hidup mereka maupun hal yang kurang dalam hidup mereka. Nah, saudara. Ketika otoritas saya tidak sempurna, apa yang harus saya lakukan? Pertama, saya bermohon. Mohon, saudara. Ya. Kita lihat firman Tuhan, ya. Daniel 1, saudara. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku
Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur dan untuk dimakan dan air untuk diminum. Dan sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Oh saudara, ini ayat ini sangat penting sekali saudara. Ya. Bayangin saudara, ini ayat sendiri saudara, sebenarnya banyak hal yang saya bisa katakan di sini saudara ya. Pertama, Daniel ini disuruh makan makanan najis dan Daniel sudah menetapkan dalam hatinya, saya tidak mau makan makanan najis. Saudara, untuk ikut Tuhan pertama kita harus tetapkan hati kita. Sebelum pencobaan ujian datang, kita tetapkan hati kita. Oh, saya tidak mau menikah dengan orang tidak percaya. Itu harus ditetapkan sebelum saudara jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, telat nanti saudara. Ya, saudara, kenapa saudara saya tidak pernah tertarik ya kepada orang-orang yang mungkin para wanita waktu saya masih single saudara ya. Oh, para wanita yang kelihatannya oke banget gitu saudara ya. Tapi saya tahu dalam hati saya tidak mungkin dan tidak akan menikahi dia. Kenapa saudara? Karena saya tahu dia belum kenal Tuhan, atau kalaupun dia udah kenal Tuhan, rohaninya masih jauh. Jadi sudah saya tetapkan dalam hati saya seperti itu. Kenapa saya tertarik sama Busian? Karena sudah memenuhi syarat yang telah Tuhan taruh dalam hati saya. Jadi saudara, sebelum ada kejadian, kita udah putuskan dulu saudara. Ya, sehingga saudara nggak jatuh cinta ke sana ke sini. Kita udah putuskan dalam hati kita tidak akan menajiskan. Tetapi saudara, kemudian Daniel saudara ditantang saudara raja, dia harus kasih makan makanan najis saudara. Lalu Daniel, apa yang Daniel lakukan? Saudara lihat di situ, Daniel tidak memberontak, saya menolak dan sebagainya. Tapi saudara, Daniel bermohon saudara. Amin. Bermohon, sudah datang kepada otoritas itu bisa bermohon kepada pemimpin sel saudara. Kalau pemimpin sel saudara masih tidak bisa bermohon kepada di atas pemimpin sel saudara. Kalau orang di atas pemimpin sel saudara masih tidak bisa bermohon kepada gembala saudara. Saudara boleh naik terus saudara. Dan kalau gembala masih tidak bisa, saudara harus bermohon kepada Allah, pencipta langit dan bumi, yang adalah pemilik gereja dan rumah Tuhan. Amin saudara. Apakah saudara percaya Allah akan menjawab doa saudara? Pasti dia akan jawab doa saudara. Amin. Bermohon saudara ya. Bermohon. Kalau kita bermohon saudara, kita mesti kasih data yang benar saudara ya. Datanya harus benar, jangan cerita cuma setengah-setengah ya, seperti saya ngalamin saudara ya. Ada istri yang bilang, wah suami saya kejodokin kepala saya gitu ya. Dia cekek saya, dia nggak cerita bagian lainnya saudara ya. Dia yang mulai dulu pukul-pukul suaminya, gebuk-gebukin suaminya saudara ya. Ya pastilah saudara, kalau saudara tiap hari dipukul begitu saudara ya, akhirnya suaminya bereaksi saudara, kan begitu saudara ya. Datanya nggak setengah-setengah dikasihnya saudara. Data itu harus full kalau kita bermohon saudara ya. Data itu harus jelas saudara ya. Kemudian saudara ya, sikap hati kita tuh harus tetap menghormati saudara ya. Sikap kepada orang tua kita bermohon, mah boleh nggak mah aku hari ini aja aku tidurnya lebih malam. Jangan datang, mah pokoknya aku hari ini nggak mau tahu, aku harus tidur lebih malam. Karena aku lagi ujian, aku gak bisa nih, mama ngerti gak sih susahnya ujiannya aku? Nah itu sikapnya gak benar saudara ya. Sikap tidak benar, itu harus dirubah saudara ya. Di dalam gereja kita punya nilai, selama sudah bermohon walaupun datanya benar, sikapnya tidak benar, kita harus betulin sikapnya. Kenapa saudara? Tetap sudah dianggap salah. Kenapa saudara? Sikap itu bicara mengenai karakter. Dan karakter itu menentukan atau akan menentukan apa kita sampai kepada tujuan hidup kita atau tidak saudara. Amin. Ya, jadi sikap harus benar. Motivasinya, saudara ya, ada orang motivasinya, dia pemimpin, gue juga bisa jadi pemimpin ya. Motivasinya saudara, motivasinya salah ya, saudara ya. Saya gembala, saya kunjungin orang itu, saya juga kunjungin orang itu, saya lebih hebat dari gembala saya ya. Motivasinya salah saudara, kelihatannya melayani tapi motivasinya salah saudara ya. Itu saudara, orang-orang yang seperti itu saudara, Tuhan nggak akan pakai saudara. Ya, karena berbahaya untuk kerajaan Allah. Kemudian apa saudara? Memberikan saudara ya kreativitas. Ya, itu yang Daniel lakukan. Tolong kasih saya sayur, cobain. Kasih saya waktu, saya coba makan ini dan lihatlah nanti, cek tubuh kami apakah turun nggak? Apakah kami jadi lemes nggak? Dan Daniel tidak menjadi lemes. Kenapa saudara?
Walaupun dia tidak makan daging, saudara. Walaupun dia cuma makan sayur. Kenapa, saudara? Karena, saudara, Daniel hidup sesuai dengan hati nuraninya. Makanya, saudara, penampilan mukanya segar dan sebagainya. Bukan karena sayur, saudara. Karena dia hidup sesuai dengan hati nuraninya. Dia hidup sesuai dengan covenant yang dia berikan kepada Allahnya. Amin. Ya. Bermohon, saudara, ketika otoritas tidak setuju. Ya. Kedua, berfungsi, tetap berfungsi, saudara. Ya, itu yang terjadi sama Yusuf. Yusuf, saudara, ya, dikhianati, dibuang, saudara, ya, ke rumah Potifar. Dia melayani dengan baik. Dia tidak berhenti berfungsi sesuai dengan tugas dia. Karena Tuhan memanggil dia sebagai pelayan orang banyak suatu hari. Dia melayani dengan baik di rumah Potifar. Kemudian, saudara, Potifar, saudara, yang mengkhianati dia, istrinya, saudara, yang mengkhianati dia, dan dia masuk ke penjara padahal nggak bikin salah apa-apa, ya. Tapi, saudara, dia di penjara pun dia tetap berfungsi melayani dengan baik, sehingga kepala istana, saudara, langsung mengangkat dia. Dia tidak tenggelam dalam kepahitan, dia tidak tenggelam dalam kekecewaan. Kebanyakan kita tuh tenggelam, saudara, dalam kepahitan, tenggelam dalam kecewaan. Kenapa, Tuhan? Saya udah setia sama Engkau, kok saya makin turun, makin jeblok, ya. Kenapa? Ya, ini bos saya ini nggak tahu diri, ya. Ini Potifar keterlaluan, udah tahu itu istrinya, saya yang disalahin, saya kecewa sama dia. Begitu kebanyakan. Makanya, saudara, kenapa saya kasih nama saya Yusuf, saudara, Joseph. Karena ini tokoh yang luar biasa buat saya, saudara. Ya, yang ceritanya itu buat saya itu wow banget, itu Yusuf, saudara, ya. So, saudara, ya, Yusuf itu, saudara, tetap berfungsi. Apa yang terjadi, saudara, kalau pemimpin saya tidak setuju dengan saya harus tetap berfungsi, saya tetap harus menginjili, saya harus tetap jaga semua bangsa muridnya. Ada amin, saudara, ya. Saya tetap harus berfungsi, saudara, ya. Kalau Tuhan manggil saya untuk menyanyi, Tuhan untuk manggil saya di tim worship, saya tetap worship Tuhan. Saya tetap melayani jemaat Tuhan. Walaupun ketika otoritas sedang mengoreksi saya, ketika saya tidak setuju dengan otoritas saya, ketika saya melihat otoritas saya punya kelemahan, kekurangan, saya tetap harus berfungsi. Amin. Saya tidak boleh meninggalkan pos panggilan yang telah Allah berikan kepada saya. Karena orang lain tidak sempurna. Karena ketika saya meninggalkan panggilan yang telah Allah berikan kepada hidup saya, di situ saya bertanggung jawab kepada Allah. Bukan dan tidak bisa menyalahkan orang itu. Apakah saudara pikir Yusuf akan menyalahkan Potifar? Apakah saudara pikir Yusuf akan menyalahkan saudara-saudaranya? Sudah tahu semua di akhir hidupnya Yusuf bilang, bukan kamu, tapi Allah yang telah menyebabkan ini semua terjadi, saudara. Wow, itu pewahyuan yang luar biasa dari Yusuf, saudara, ya. Yang Yusuf dapatkan dari Allah, saudara, ya. Jadi tetap berfungsi. Yang terakhir, saudara, tetap punya saat tentu, tetap punya hubungan dengan Allah, ya. Di dalam firman Tuhan di dalam Daniel 6, saudara, ya, orang-orang membenci Daniel, mereka membuat sebuah mufakat, saudara, ya. Di dalam Daniel 6 ayat 8, saudara boleh baca lebih lengkap di rumah. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Persia dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, ketika Daniel dapat ancaman, dia tidak berhenti membangun hubungannya dengan Allah, saudara. Amin. Ya, itu yang terjadi, saudara. Nah, sekarang saya mau cerita tentang hidup saya, saudara. Hidup saya dan istri saya, bagaimana kami ngalamin, saudara. Ya. Saya dilahirkan dalam keluarga di mana ayah saya, ya, buat di mata saya, saudara, ya, jauh dari sempurna. Ya. Ayah saya itu jarang sekali ngomong sama saya. Secara materi saya diberikan, saudara, tapi nggak pernah komunikasi. Ya. Dan waktu itu saya belum kenal Tuhan, saya nggak ngerti bahwa saya kehilangan kasih Bapak. Saya nggak ngerti, saudara. Bahkan saya tidak mengerti itu. Saya cuma kesel banget lihat ayah saya cuma sebel banget ini ngomongnya uang melulu, saudara. Ya. Kemudian waktu saya bertobat, saya kenal Tuhan, saudara. Ya. Saya dapat gembala yang jauh dari sempurna, saudara. Ya. Gembala saya ini, saudara, ya. Suatu saat, saudara, ya, saya dan istri saya waktu itu masih muda, saudara, kami ingin merintis jemaat, saudara. Ya.
Waktu itu sudah punya benih ingin merintis gereja. Kami merintis di Batam, saudara. Waktu itu kami lagi meeting gembala, saudara ya. Lalu saya bilang, Pak, saya lagi merintis di Batam. Saya senang, saudara. Saya pikir, saudara, dia akan mensupport. Dia marah, saudara ya. Dia marahin saya depan gembala-gembala yang lain. Dia bilang, kamu jangan bikin repot saya. Ya, tutup tuh gereja. Bikin pusing saya aja kamu merintis gereja baru. Padahal, saudara, saya pikir-pikir saya nggak minta uang, nggak minta apa-apa pada dia, saudara. Ya, tapi saudara, saya dan istri nurut, saudara, taat aja apa yang dikatakan. Pernah kami pulang dari Amerika, saudara, saya masih ingat, saudara, waktu itu kami baru ikut revival yang luar biasa, saudara. Hati kami berapi-api dan kami rindu sekali melihat gereja kami mengalami revival. Kami datang pada gembala kami yang, Pak Gembala, kami mengalami revival yang luar biasa di Amerika. Orang-orang yang bertobat, ya orang-orang di jalan bertobat, orang-orang di kota itu, saudara ya, semua di atmosfernya, kita berdoa di kota itu, atmosfer pintu rohani terbuka. Kami cerita dengan hati berapi-api dan kami pingin, saudara ya, waktu kami masih youth, saudara, kami pingin youth juga ngalami revival, saudara. Gembala kami jawab begini, saudara, Stefanus, itu mah di Amerika, di Indonesia nggak bisa, lain. Waduh, saudara, itu api, saudara, kayak disiram pakai ember semua, gitu. Aduh, patah semangat, kecewa semua itu, saudara ya. Seperti itu. Pernah kami dilarang untuk mengadakan cell group, saudara. Ya, cell group dilarang, saudara, bayangin, saudara. Padahal itu nilai gereja kami, saudara ya. Tiba-tiba entah kenapa nggak perlu ada cell group lah. Ya, saya dan istri bermohon, Pak, boleh nggak? Kami aja yang ada cell group. Ya. Kemudian, saudara, ketika kami mulai di gereja di Serang, kami nggak pernah dikunjungin, saudara. Cuma 1 kali. Bayangin, saudara, waktu itu sudah bertahun-tahun, bukan baru 1 tahun kami merintis di Serang, saudara ya. Mungkin udah sekitar 5 tahun ke atas, saudara, kami merintis. Dia cuma kunjungi 1 kali, setelah itu nggak pernah kunjungi kami lagi, saudara. Ya. Padahal di Serang kami hadapi tantangan dan sebagainya. Ya. Kemudian, saudara, suatu hari, saudara ya, gembala saya meeting, dia bilang gini, gereja itu kayak bisnis aja. Kita layani customer. Ya. Wah, saya udah tahu ya, dalam hati saya, saudara ya, Tuhan taruh kebenaran, dan ini kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Gereja itu adalah keluarga Allah. Gereja itu bukan bisnis, saudara. Ya. Gereja itu adalah hubungan antara bapak rohani dan anak rohani dan kakak dan adik rohani, dan semua itu ada keluarga Allah di dalamnya, saudara. Ya. Mungkin kita bergesek, kita akan ini dan sebagainya, tapi kita nggak boleh berpisah, saudara. Ada, amin. Jadi, saudara, wah, saya kecewanya banyak banget ya, saudara ya. Tapi saya bertahan, saudara. Sempet nggak tahan nggak? Sempet, saudara. Tapi saya terus tunduk sama dia. Saya bilang sama istri saya, kita bisa keluar nggak? Istri saya bilang begini, kita kalau mau keluar, kita mau kemana? Kamu mau pergi dari sini, Tuhan belum bukakan pintu yang lain. Wah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mendapatkan istri yang bijak itu penting banget, saudara ya. Wah, saudara ya, suami-suami ya, saudara ya, harus bimbing rohani istri saudara supaya mereka bisa bijak dan membantu kita. Amin. Buat saudara-saudara yang belum menikah, berdoa dapat istri yang bijak, saudara. Amin. Ya, jangan hanya karena cantik, ya karena genit saudara suka sama dia, saudara ya. Saudara harus mendapatkan dia bijak karena dia akan menolong saudara. Wah, saudara ya, istri saya itu nahan saya, rem saya, saudara ya. Saya nggak keluar, saudara, gereja itu, saudara. Saya bertahan, saudara. Ya. Sampai suatu hari, saudara, gembala saya ngalamin perpecahan dalam rumah tangga pribadinya sehingga suami istri berpisah bahkan berakhir dengan perceraian. Ketika kejadian itu terjadi, saudara, gembala saya harus turun sebagai gembala, harus digantikan oleh orang lain. Pada waktu itulah, saudara, saya dan istri sepakat, inilah saatnya kami harus pergi. Karena kebetulan pada waktu itu, saudara, ya bukan kebetulan tapi sesuai dengan kehendak Tuhan, pada waktu itu kami hubungin gembala kami yang pertama-tama yang senior sebelum gembala yang kedua ini, saudara ya, dan gembala kami yang pertama-tama itu bilang, selamat datang, dan kami disambut oleh dia, ya kami dipulihkan oleh pelayanan beliau, saudara ya, dan saya dan istri memutuskan bahwa inilah waktunya kami harus pergi dari gereja itu. Ya, bertahun-tahun kemudian saya pikir saya tuh betapa saya habiskan waktu di gereja itu. Ternyata, saudara, saya perhatikan teman-teman saya, saudara ya, yang pergi lebih dahulu dari gereja itu tidak mendapat nilai apa yang kami dapat. Sudah tahu,
Kalau sudah di gereja ini diberkati dengan cara mendidik anak, kalau sudah diberkati di gereja ini dengan membangun hubungan suami istri, kami dapat dari gereja itu, saudara. Dari gereja kami yang dulu, saudara. Dari pastor kami yang gagal itu, saudara. Ya, semua itu nilai turun kepada kami, saudara. Ya, loh kok bisa, Pak? Dia sendiri tidak melakukan. Saudara, sikap menentukan kita bisa menerima enggak sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Makanya sudah kami bersyukur banget, kami nggak menghakimi bahwa kamu sendiri pernikahannya tidak benar, ngapain ngajarin kami. Saya nggak pernah begitu, saudara. Ketika dia ajarin firman Tuhan, saya tahu karena saya baca Alkitab, saudara. Itu sebabnya penting sekali saudara harus baca Alkitab. Amin. Ya, saudara harus baca Alkitab setiap hari. Saya tahu apa yang dia ajarkan dan saya tahu itu firman Tuhan. Saya tahu. Walaupun orangnya hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, saya terima apa yang dia ajarkan. Ya. Saudara, itu ujian yang paling sulit dalam hidup kita. Papa saya bagaimana? Papa saya tidak pernah membapai saya dengan benar. Ya. Kecuali berusaha membapai saya dengan uang. Ya. Itu pun kadang-kadang icet-icet kasihnya. Ya. Saya, saudara ya, suatu hari saya berdiri, saudara, di ruang letter encounter. Ya. Saya lihat anak saya melayanin, ya. Grace, Naomi sama Kristi. Saya ingat banget hari itu saya lihat mereka berdoa waktu mereka masih kecil dan muda sekali. Mereka mulai mendoakan orang-orang mulai dilawat Tuhan, orang jatuh, orang rebah dilawat Tuhan. Dan Tuhan bilang sama saya, Stefanus, kamu lihat, kamu udah jadi seorang bapak rohani. Kamu sekarang punya anak-anak rohani. Loh, dari mana saya dapat hati bapak rohani, saudara? Dari mana saya punya hati seorang bapak, saudara? Padahal papa saya tidak memperlakukan saya sebagai anak. Saudara, sekali lagi saudara, ketika saya ampuni papa saya, Tuhan menaruh dalam hati saya beban untuk menjadi bapak rohani, saudara. Saudara lihat, saudara, betapa pentingnya sikap kita benar terhadap otoritas, sehingga saudara, walaupun otoritas tidak sempurna, Allah akan membentuk hidup kita sampai kita mencapai panggilan hidup kita. Amin, saudara. Dan ini sangat-sangat penting yang kita harus tahu dalam gereja kita. Prinsip ini, saudara, saya kasih tahu saudara pribadi, kalau saudara mau mencapai panggilan hidup saudara, kuncinya jangan pernah kecewa sama manusia. Bagaimana Pak, saya nggak bisa kecewa sama dia kan pemimpin saya. Kalau engkau benar punya saat teduh dan engkau menaruh Allah pertama dalam hidupmu, engkau akan lewat ujian itu, saudara. Ya, walaupun sulit, saudara ya. Saya diuji ya, terutama apalagi dengan papa jasmani saya, ya istri saya yang tahu, saudara, diuji bertahun-tahun sudah Tuhan uji saya, Tuhan bersihkan saya. Saya ingat satu cerita, saudara. Saudara ingat cerita Daud, saudara? Ya, Daud otoritasnya yang paling parah menurut saya di Alkitab. Dia panggil Saul papanya, tapi Saul berusaha menombak dia, membunuh dia. Dia lari, saudara, dari Saul. Itu mah bukan kepahitan lagi kali, saudara ya. Itu mah udah hatinya pecah kali kalau mau pahit gitu, saudara. Udah pecah empedu kali ya lagi pahitnya, saudara ya. Bagi saudara, gembalanya mau bunuh dia, saudara ya. Bunuh dia secara rohani, saudara ya. Mau dihabisin karena apa? Karena Daud lebih diurapi daripada gembalanya. Bapak rohaninya iri hati sama dia. Ya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Tuhan kasih 2 kesempatan di mana Daud bisa membunuh Saul. Itu pergumulan luar biasa. Iya atau tidak? Ya. Tuhan kasih kesempatan saya bunuh dia, tapi nggak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu supaya usiamu panjang dan kau bahagia. Dan Daud tahu bahwa Saul itu orang diurapi Tuhan. Jangan menyentuh orang diurapi Tuhan. Jangan ngomong yang buruk tentang pemimpinmu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Ya. Jangan membunuh dia di belakang. Itu salah, seperti Absalom yang lakukan sama Daud. Ya. Absalom salah. Waktu Absalom ketemu orang banyak, Absalom bilang, lihat nih ayahku Daud. Dia pasti tahu kamu tidak punya adil. Sini ke sini, saya punya waktu. Kan Daud punya kelemahan, saudara. Makanya Absalom baru bisa memimpin pemberontakan, saudara. Ya. Tapi apa yang Daud lakukan, saudara? Daud tidak membunuh Saul. Dia tahu dia tidak boleh menyentuh. Biar Tuhan aja yang berperkara sama dia. Saudara, ketika pemimpin saudara tidak berjalan dengan benar di dalam hadapan Tuhan, Tuhan akan berperkara dengan mereka, saudara. Tapi kita sebagai orang bawahan, kita harus punya sikap yang benar. Kita harus tetap bermohon dengan benar. Ada amin, saudara? Ya, kita harus tetap seperti itu, saudara. Dan kemudian saudara ya,
Sudah tahu bagaimana Daud diurapi Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa saudara? Karena sikapnya luar biasa sama pemimpinnya saudara. Ya, saudara, tetap aja Daud dibentuk dan tetap aja Daud menjadi raja yang lebih hebat daripada Saul. Kenapa saudara? Saudara, pemimpin yang buruk tidak bisa menghalangi kita mencapai panggilan Allah. Ketika kita percaya prinsip otoritas ini, dan ketika kita bersedia tunduk kepada mereka, dan ketika kita bersedia tetap berfungsi di bawah kepemimpinan mereka, dan kita tidak mengatakan dari belakang tentang mereka, kita menghargai mereka, Allah akan mengangkat setiap saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Anak-anak engkau, ketika engkau mentaati orang tuamu, engkau tidak memberontak sama mereka, walaupun mereka tidak sempurna, mereka punya kelemahan dan sebagainya. Waktu itulah Allah akan mengangkat engkau. Dan ini ujian yang paling sulit saudara ya. Saya udah ke banyak gereja manapun saudara ya, itu rampan itu artinya mewabah saudara. Orang-orang kecewa sama pemimpinnya, orang kecewa sama gembalanya, orang kecewa sama pemimpin selalu ini dan ini. Dan akhirnya saudara, mereka jadi tidak berfungsi hidupnya. Dan itulah yang mau iblis lakukan, supaya kita pecah dan kita tidak mencapai panggilan Allah. Sudah kasih dalam Tuhan, sudah harus doakan pemimpin saudara, doakan pemimpin sel saudara, doakan gembala lokal saudara, walaupun mereka masih muda rohani, doakan. Sudah di Taiwan, doakan saudara gembala saudara. Saudara itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup saudara. Biar gembala saudara berhikmat untuk menggembalakan saudara dengan benar. Amin saudara ya. Itulah yang Tuhan kehendaki saudara. Ya, inilah prinsip otoritas yang penting kita harus mengerti, supaya saudara ya, saudara tidak keluar ya, sudah saya kasih tahu saudara, ketika saudara keluar sudah hanya menemukan satu kesempurnaan, ketidaksempurnaan yang lain. Sudah pergi dari kekecewaan kepada kekecewaan yang lain, sampai saudara bilang kepada Allah, Allah, saya berserah kepada Engkau. Kalau firman-Mu ada kebenaran, saya taat kepada firman-Mu. Amin. Ya. Jadi ini sangat penting buat saudara, ini dasar rohani dalam gereja kita. Saya percaya sudah diberkati. Amin saudara ya. Saudara, taruh di dalam hati saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk setiap firman hari ini. Aku berdoa Tuhan, siapapun yang mendengar saat ini Tuhan, mereka diberkati dan terbukakan mata rohaninya, sehingga bisa melewati ujian kekecewaan dan kepahitan dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita persiapan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita angkat roti bersama-sama. Roti ini adalah tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Ketika kita memakan roti ini, kita mengingat bahwa semua sakit penyakit kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Ketika kita memakannya, kita menjadi sembuh. Mari kita makan bersama-sama. Dan anggur ini adalah lambang dari darah Yesus. Ketika kita meminum ini, kita mengingat bahwa darah Yesus telah menyucikan kita satu kali untuk selama-lamanya. Darah inilah yang telah menguduskan darah kita. Darah inilah yang telah membenarkan kita. Ketika kita meminum ini, kita percaya bahwa darah Yesus telah masuk ke dalam darah kita dan telah menguduskan, menyucikan semua organ tubuh kita. Membuat organ tubuh kita menjadi tubuh yang kuat, tubuh menjadi sehat. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kami. Untuk mengampuni kami, untuk membenarkan kami, untuk menanggung semua sakit penyakit kami. Sehingga sakit penyakit tidak berdaulat, tidak berkuasa atas hidup kami, atas tubuh kami. Bapa, kami mengucap syukur, tubuh kami adalah tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kekuatan, kesehatan ilahi yang Kau berikan kepada kami, usia panjang yang Kau berikan kepada kami, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur,
kami menerima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik saudara, kekasih dalam Tuhan, kita akan selesaikan kebaktian kita pada pagi ini. Mari kita terima berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Mari saudara, kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Dan sebagai hamba Allah, aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dengan melimpah-limpah kebaikan Tuhan menyertai hidupmu. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu berhasil. Apa yang kau kerjakan akan terus bertumbuh, terus berkembang, dan terus naik dan tidak turun. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kemurahan Tuhan terus menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu. Ketika engkau masuk, engkau menikmati rumah tanggamu. Ada persekutuan yang indah, ada hubungan yang baik antara suami, istri, anak, dan cucu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika engkau keluar, engkau disebut orang yang diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menghadap wajah kepadamu dan menyertaimu kemanapun engkau pergi. Kemurahan Tuhan menyertaimu kemanapun engkau pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.